Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Kali ini gua udah bersama dengan Bang Adam. Oh, iya. Mungkin kalau Bang Adamnya belum familiar ya, mungkin kalau Keong Kepo udah pada tahu. Keong Kepo, apa kabar nih, Bang Adam nih? Baik, Om Eman. Jadi suatu apresiasi banget gua bisa bertandang di sini, teman-teman. Wih, gila-gila. Subscribe dulu. Udah jauh-jauh dari Balaraja ya? Iya, Balaraja lo kemari lo, luar biasa. Jadi yang belum tahu Bang Adam ini dia yang suka prank-prank ya. Iya, bikin sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Nah, gue langsung aja nih, gue pengen tahu nih ya kan. Pemirsa-pemirsa Ras 3 Rasi 27 pengen tahu nih. Awal mulanya apa sih yang kok prank Vespa gitu? Iya, apa sih? Apa mau mengetes? Mengetes ini nih, mengetes ke brotherhoodan anak Vespa gimana nih? Coba jelasin. Awal mulanya itu ya kayak kita bikin konten, konten kayak gua kan Bang bukan mekanik ya, basic gua nggak bisa lah kayak sampai belah mesin segala macem gitu. Ya sama lah. Nah, gua buat konten, gua berkarya, gua tadinya kan emang videografer sinematik lah bisa disebut seperti itu. Nah, kemampuan gue ini kenapa nggak ditumpahkan ke hobi juga ya kan? Nah, di situ baru gue bikin konten. Fix konten, tapi konten apa nih yang mendidik, yang memberi wawasan ke teman-teman Vespa semua ya kan? Vespa identik dengan mogok, dan setiap yang mogok itu tidak banyak gitu, tidak sedikit Vespa, nggak cuma Vespa, kadang-kadang ya kan motor-motor Jepang, motor plastik lah ya, kadang bantuin kayak gitu-gitu. Nah, di situ gue berpikir kita bikin sosial eksperimen. Awal-awal bikin sosial eksperimen biasa, dan alhamdulillah antusiasnya kayak banyak, para pengendara itu banyak yang berhenti di situ. Senang banget. Gue berpikir mungkin begini ketika gue mogok itu gitu, walaupun jarang-jarang ya kan mogok. Nah, video satu setelah dibuat banyak requestan. Nah, gue pikir ketika kasihan juga ketika dia niat nolong, kalau emang cuman kita pura-pura gitu ya doang. Nah, di situ gue berinisiatif. Yang mau nulungin gue kasih busi baru gitu. Jadi kan lebih seneng juga tuh dia gitu. Jadi ibarat kata nih tidak dirugikan. Kan kalau prank-prank tuh, makanya gue agak ini, kalau prank-prank biasanya kan suka banyak yang dirugikan, dirugikan gitu. Jadi kalau ini mah asik asik. Jadi dia juga enak gitu. Untuk pembelajaran juga teman-teman di rumah. Jadi ketika ada Vespa mogok nggak boleh tuh yang namanya lewat-lewat aja, kecuali lagi urgent banget ya. Iya benar. Paling nggak berhenti dulu sebentar, sudah tanyain menyapa. Butuhnya apa nih, walaupun kita nggak ngerti paling nggak kita udah seneng ya. Banget berhentiin. Berhentiin, apalagi cuma ditemenin ngopi aja istilahnya. Benar, itu udah seneng banget. Walaupun sama-sama nggak ngerti mesin. Iya, gitu. benar. Karena kejadian itu juga bisa jadi suatu saat menimpa kita. Benar. Karena kita pengendara Vespa dan rentan, motor tua itu mogok itu rentan. Iya. Nah, terus kan gue sempet nonton juga tuh ada yang make Vespa tank. Itu sebenarnya kegabutan. Pada saat itu di base camp. Gak sengaja gitu ya? Gak sengaja. Pada saat itu di base camp, gue pikir kita daripada gini-gini aja ke KFC yuk. Wih, boleh nih, bocah udah teriak boleh kan. Ngapain? Kita makan. Anak-anak bilang begitu. Ya udah, ayo kita jajan aja. Tapi bawa Vespa tank boleh emang masuk. Coba aja, namanya nyoba ya kan. Dan akhirnya ketika masuk satpam mau ngusir pada saat itu. Gila juga tadi situ momennya. Jadi mulai naik ya. Drive thru, tapi kan kita di situ beli, nggak minta ya kan. Apapun artis pun bayar kita. Iya. Sama-sama bayar ibarat kata ya. Iya. Cuman gini nih, selama ngeprank gitu ada kendala nggak sih yang diinin baik teknis atau kendalanya gitu? Kendala kadang-kadang ketika kita tag ya, terus lama itu kan memang no settingan ya, kita itu durasinya kadang sampai sejam menunggunya kan nggak mesti nggak
tiba-tiba datang itu tiba-tiba enggak. datang. Kadang ada yang lewat ya cuma lewat, itu banyak. Pas gua kebetulan terus tuh. Pas ada terusnya, Bro. Nah, ini kan gua denger nih ada rencana nih ya katanya mau keliling Indonesia nih. Itu kan namanya kita sebagai manusia cuma hanya bisa berencana. Hendaknya semua kembalikan ke Allah. Insya Allah. Planningnya gitu, insya Allah jalan. Insya Allah mau jalan. Minta supportnya juga sama teman-teman Rasti Garasi ya kan. Semoga tidak ada hambatan apapun yang tidak kita inginkan di jalan. Misinya apa tuh misinya? Apa emang pengen link Indonesia aja? Apa mau emang sekalian bikin konten? Apa gimana tuh? Iya. Jadi misinya awal banget pengen membesarkan nama Tangerang. Siap. Memperkenalkan bahwa Tangerang itu ada. Ketika kita ditanya dari mana, dari Tangerang. Benar. Itu satu. Kedua, lebih pengen mengenal budaya Indonesia itu katanya banyak. Cuma lihat pemandangannya kali ya. Benar. Budaya kayak pemandangannya itu katanya banyak. Gak sekedar lihat di TV ya. Iya. Itu rasa pengen tahu. Emang bener ada yang begini. Emang contoh koteka lah, jangan jauh-jauh. Emang bener ada begini gitu. Orang pakai begitu doang kuncup kemaluannya kayak gitu kan. Iya, kalau di sini kan nggak masuk akal di kota. Iya kan? Penasaran pengen tahu. Terus katanya di Sumatera ada jalur gajah, tempat nyebrang gajah liar, itu juga pengen tahu mana tempatnya. Dan itu kedua. Dan ketiganya itu ngeplog ya udah pasti. Ingin berbagi yang lain bisa ikut pantau ikut juga ya. Siapa tahu terinspirasi, ayo gue pengen jalan gitu kan. Di sini ada ini gitu kan, udah tahu dia. Tapi sorry ngomong-ngomong, udah berkeluarga belum? Udah. Nah, kalau sudah berkeluarga ini tentu kan biasanya ada maksudnya ada komunikasi atau gimana itu gimana tuh? Apa udah perencanaan itu Om begini, ya namanya pasti kan nggak suka sensitif. Bisa itu tuh gimana tuh? Biasanya kan maksudnya memberi pengertiannya atau itu gimana tuh? Ya kayak ini rencana dari 4 bulan sebelum Lebaran. Oh, udah lama jadi ya. Jadi emang udah diobrolin udah ini ya. Matang banget karena pengen tahu sih Indonesia itu seperti apa. Dan istri juga bilang kalau emang udah sampai keliling Indonesia udah ya, tapi dia bilang begitu. Berarti ada deal ya. Ada deal-dealannya juga. Tapi yang penting istri udah udah support dan insya Allah kan kita juga namanya suami menafkahinya tuh harus itu yang penting. Iya. Lepas dari tanggung jawab lah. Tetap tanggung jawab kalian kan ini juga ya bikin konten, jadi semua terpenuhi gitu ya. Terpenuhi. Jadi tidak dirugikan juga lah istri. Sama mungkin silaturahmi dengan kawan-kawan Vespa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Benar-benar itu yang ini kan. Kawan-kawan yang dekat dulu deh ya, Bogor, terus Cipanas, Bandung banyak, kayak Banjar. Haji Maman nanti bareng Opa Bayu juga, insya Allah kalau emang berkesempatan bisa bareng Opa Bayu ke sana ke Haji Maman JSR. Dan di Bali Bapak Ekayana. Ya. Oh jadi rutenya ke ini dulu nih? Ke timur dulu. Ya, balik ya. Biasanya kan anak-anak nih kalau ini ngetes mental ke Sumatera dulu. Dari Sumatera, dari Sabang baru turun lagi ke bawah gitu kan. Kalau ini justru ke sana dulu ya. Gitu. Nah, gue juga pengen tanya nih. Ibarat kata nih kalau kita mau mempersiapkan itu perjalanan jauh nih, rencana mau pakai Vespa apa nih? Terus maksudnya pakai Vespa apa? Apakah pakai Vespa ekstriman? Terus kira-kira nih yang lo persiapkan apa nih untuk perjalanan ini? Jadi mungkin teman-teman yang nonton bisa tahu paling nggak nggak usah yang touring jauh-jauh deh, yang touring deket-deket dulu paling nggak tahu nih yang touring jauh aja persiapannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bayangan gitu. Mungkin ada yang pengen riding sendirian juga touring, aku pengen nyobain nih ke Jogja sendiri atau pengen ke Bali sendiri pakai Vespa gitu. Itu yang lo persiapkan apa nih? Dari unit mungkin Om ya, dari unit gua bawa Vespa standar. Oh standar, nggak pakai ekstriman ya? Enggak. Dan intinya yang harus dipersiapkan budgeting dan mental. Iya, mental itu. Budgeting dan mental, karena kita di sisi lain, gue pribadi Om tidak mau menyusahkan kawan-kawan Vespa di luar sana yang ketika menampung gua nanti gitu. Karena kita kan ketamuan
kita nih tamu nggak tahu si tuan rumah punya duit apa enggak. Betul. Kadang-kadang betul, seperti itu. Betul. Jadi kita mawas diri, kita tamu ya udahlah. Alhamdulillah udah disediain tempat tidur, udah itu aja. Betul. Nggak terlalu berbelit-belit. Dan untuk teknisi kayak mungkin bawa, karena ini lumayan ini ya, platina mau bawa 2 kayak coil, kayak busi udah pasti, pengapian set sama kunci shock ya lengkap lah untuk bongkar roda. Kayak kalau emang trouble mesin parah itu mungkin ya minta bantuan kawan Vespa yang lain kayak gitu. Mudah-mudahan sih lancar ya, mudah-mudadan. Tapi biasanya gini sih, kalau di Vespa itu di perjalanan itu seiring perjalanan, seiring ada kendala itu seiring kita jadi bisa biasanya. Nah, iya, pembelajaran dari jalan. Seiring jadi bisa, bener. Yang dari tadinya nggak bisa pasang kabel-kabel jadi aduh ini lama dari kopling gua pribadi itu bisa pada saat trouble di Bogor pada saat itu. Keadaan yang memaksa ya. Keadaan yang memaksa. Aduh, keadaan yang memaksa karena ketika ya mau gimana lagi, waktu udah jam 3 pagi ya, itu bukan weekend. Kalau weekend ya mungkin masih banyak kawan-kawan yang seliweran. Iya, benar. Itu weekday jatuhnya, jadi wah ini nggak mungkin juga langsung belajar bongkar sendiri. Oh ini kupling kesini. Oh ketika kita ganti tali kupling di bengkel kita suka ngeliatin dong, merhatiin si mekanik itu ya belajar aja sendiri. Tapi alhamdulillah buat teman-teman juga mungkin yang baru memiliki Vespa juga masukan tuh kalau di bengkel udah jangan motor ditaruh terus gabruk tinggal rokok ngopi, perhatiin dulu ya, paling perhatiin biar in case jaga-jaga. Benar. Dari dasar kupling aja, tali kopling itu udah paling nggak yang standar basic lah kayak busi ya kan, busi basah ya kan, kayak gitu. Ngetok platina. Kadang kan Vespa meledak-ledak bukan busi. Kalau yang masih platina, platinanya geser bisa jadi. Tapi ini lo berangkat pakai yang platina. Kan? Masih platina. Alhamdulillah. Jadi ya doanya aja dari teman-teman sama Rasti Garasi. Siap. Gua rasa itu aja obrolan gue dengan Bang Adam Keong Kepo. Support terus nih channelnya Bang Adam nih, Keong Kepo, untuk mantau perjalanannya. Akan keliling Indonesia. Amin bismillah. Jadi sekalian mewujudkan satu Vespa sejuta saudara itu semana sih ya kan? Semana sih. Iya benar. Semoga itu mau dibuktikan secara sendiri aja deh, nggak usah tanya-tanya. Kalau kita nanya sama temen kan, benar. Wah, gue juga nggak tahu. Tapi ada yang benar juga pernah ngerasain kayak gitu-gitu, ya kan? Betul. Dari gua itu aja. Jika kalian suka dengan tayangan ini atau ada yang pengen ditanya-tanyain, mungkin tulis aja komen di bawah, ya kan? Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, tombol loncengnya jangan lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi dengan gua Eman Vigano. Ada Bazroni Keong Kepo. Sampai jumpa. Yoi.